Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pajak internasional dari kelompok 1 nama Ajeng Belinda Florentina NIM 2019 DABM 01 kelas DA3A1. Perkembangan perdagangan internasional. 1. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain, serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. 2. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara, salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antar negara. 3. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dengan antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain. Subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan swasta, dan perusahaan negara maupun pemerintahan yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Pertumbuhan perdagangan dan investasi. Transnasional perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dalam perdagangan internasional semua negara bersaing di pasar internasional. Salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa secara murah, baik dari segi bahan maupun cara berproduksi. Akan tetapi, manfaat nyata dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan luasnya kesempatan kerja. Perkembangan perdagangan internasional. 1. Pertumbuhan perdagangan dan investasi transnasional perusahaan. Transnasional terdiri atas induk perusahaan dan perusahaan afiliasi di luar negeri. 2. Pendiri cabang di luar negeri biasanya dilakukan dengan investasi langsung, yakni dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi, atau membeli perusahaan di luar negeri. Pengatur pemilikan dan cabang luar negeri bervariasi. 3. Beberapa perusahaan induk menghendaki pemilik modal kurang dari 100% modalnya, namun yang banyak dilakukan adalah melalui patungan joint venture. 4. Tujuan melakukan investasi yaitu untuk mencari keuntungan, penjualan maksimum, melakukan ekspansi vertikal atau ekspansi horizontal. Contoh dari ekspansi vertikal, perusahaan minyak mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak, kemudian sumber minyak tersebut diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contoh ekspansi horizontal dapat dilakukan dengan mendirikan cabang di luar negeri yang kegiatannya hampir sama dengan perusahaan induknya. Manfaat yang diperoleh bagi negara tempat pendiri perusahaan multinasional. Pembentukan modal investasi asing akan mendorong perusahaan lokal untuk melakukan investasi, maka akan terjadi penambahan stok modal nasional. Jika tidak, penambahan stok modal ini semuanya berasal dari perusahaan multinasional. Melakukan pendapatan dan kesempatan kerja. Dengan banyaknya kesempatan kerja, penyelenggara training oleh perusahaan-perusahaan multinasional dapat mempertinggi skill tenaga kerja. Transfer teknologi. Dalam jangka pendek, teknologi yang dibawa perusahaan multinasional dapat menaikkan mutu produksi serta mendorong peningkatan efisiensi di negara penerima.
memperbaiki posisi neraca pembayaran. Perkembangan perdagangan internasional. Keadaan ini menentukan dilaksanakan bisnis ataupun perdagangan internasional dan mempunyai beberapa alasan untuk melakukan bisnis internasional antara lain berupa 1. Spesialisasi antar bangsa-bangsa. Dalam hubungan dengan keunggulan beserta kelemahan itu, suatu negara haruslah menentukan pilihan strategi untuk memproduksi suatu komoditi yang strategis, yaitu A. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang terdapat yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara lain. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain. C. Mengkonsentrasikan perhatian untuk memproduksi atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. 2. Pertimbangan pengembangan bisnis. Hal ini menimbulkan beberapa pertimbangan yang mendorong suatu perusahaan melakukan ke bisnis internasional tersebut. A. Memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. B. Produksi di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan dan bahkan sudah mengalami tahapan penurunan decline, sedangkan yang di luar negeri justru sedang berkembang growth. C. Persaingan yang terjadi di dalam negeri justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri. D. Mengembangkan pasar baru ke luar negeri merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri. E. Potensi pasar internasional lebih luas ketimbang pasar domestik. Kebijakan pemajakan internasional. Sumber hukum pajak internasional terdiri dari 1. Hukum pajak nasional, yaitu peraturan pajak sepihak yang tidak ditunjukkan kepada pihak lain. 2. Traktat, yaitu perjanjian pajak dengan negara lain yang isinya A. Untuk menghindari pajak berganda, B. Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing, C. Untuk mengatur mengenai laba badan usaha tetap atau BUT, D. Untuk memberantas penyelundupan pajak. 3. Putusan hakim nasional maupun internasional. Perbedaan prinsip perpajakan internasional. Perbedaan sistem pajak di suatu negara berbeda dengan negara-negara lain antara lain dalam hal 1. Tipe jenis pajak. 2. Beban pajak. Yang ketiga, sistem administrasi pajak. Yang keempat, Free tax incentive. Perbedaan prinsip perpajakan internasional. Prinsip pajak. Ada 2 prinsip pajak yang umum dianuti. Yang pertama, prinsip teritorial, dan yang kedua, prinsip worldwide. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.